kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Bunda Yanti. Gimana Bunda Yanti nih? Alhamdulillah sehat. Iya, alhamdulillah. Bu Lia, kemarin kan Bu Lia sudah cerita dengan saya. Iya, Bu benar, Lia akan Yanti. melakukan coaching ya dengan Benar, saya, betul ya. Tapi sebelum melaksanakan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan Baik, pada ya. Bu Lia ya. Nggak apa-apa ya Bu Lia ya? Iya, dengan senang hati boleh sekali. Baik Bu Lia, pada proses coaching ini saya akan mengamati antara coach dan coachee, apakah sudah tentang rubrik penilaian ya Bu Lia ya, apakah sudah sesuai dengan alur tita, yaitu alur tita itu ada tujuan utama, identifikasi, rencana aksi, juga tanggung jawab yang betul ya Bu Lia ya, gitu ya. Siap Bunda Yanti. Lalu saya akan mengamati apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang diberikan oleh coachee, dan juga saya akan melihat jawaban ataupun respon ya dari coachee, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang sudah coach berikan. Selain itu juga sebelumnya saya akan mengingatkan pada Bu Lia ya tentang prinsip coaching, yaitu adanya kemitraan, proses kreatif, dan mengoptimalkan potensi. Sebelum melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan pada Bu Lia ya, yang ingin saya tanyakan. Ya, silakan. Boleh ya Bu Lia? Boleh sekali. Oke. Yang pertama, dalam proses coaching yang akan dilakukan Ibu Lia nanti ya, Ibu Lia ingin saya membantu dalam mengembangkan kompetensi yang mana? Oke. Baik Bunda Yanti, kompetensi yang hendak saya kembangkan ya pada coaching yang saya lakukan pada hari ini itu keterampilan menggali potensi diri dari coachee yang saya coaching pada hari ini, kemudian agar bisa membuat solusi atas permasalahan-permasalahan yang coachee itu sendiri hadapi. Terus bagaimana kompetensi ataupun apa ya kompetensi yang ingin Ibu amati, yang ingin saya amati gitu dari kompetensi yang tadi Ibu sebutkan ya? Oke. Maksudnya di bagian mana ya? Oke. Baik, saya ingin diamati di bagian kompetensi saya dalam keterampilan coaching yang mampu menjadi pendengar yang aktif tentunya, kemudian dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan mampu memberdayakan coach itu sendiri. Terus kemudian bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan dikembangkan pada proses coaching kali ini? Untuk rubrik penilaian ya kegiatan pada proses coaching pada kali ini, saya ini ingin akan menggunakan alur tirta tentunya ya, dari mana yang akan jadi penilaiannya. Jadi penilaian nanti saya akan melakukan alur tirta Bunda. Jadi rubrik penilaiannya sesuai dengan alur tirta benar. Apa harapan dari observasi yang apa harapan Ibu ya, harapan Ibu ya dari observasi yang akan kita lakukan pada hari ini? Oke, harapan saya dengan adanya observasi pada hari ini, keterampilan saya dalam melakukan coaching tentunya ya dapat ditingkatkan, kemudian dapat membantu saya menjadi coachee yang lebih baik lagi, mencari solusi yang terbaik atas permasalahan coachee yang coachee alami ya. Oke. Baik Bu, cukup pertanyaan saya kali ini cukup ya Bu ya. Nanti setelah Ibu melakukan kegiatan coaching, nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan lagi. Silakan Ibu melakukan coaching. Terima kasih Bunda Yanti. Silakan Bu. Ya. Datang Bunda Lusa. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bunda Lusa. Apa kabar nih? Alhamdulillah. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah bisa jumpa ya kita pada hari ini ya. Kemarin telepon nih untuk menanyakan kapan ada waktu ya. Alhamdulillah kita sudah berjumpa.
Semoga dengan percakapan kita pada hari ini Bu Lusa bisa lebih enak ya. Oke, silakan Bunda. Kira-kira apa nih yang ingin Bunda Lusa sampaikan pada perbincangan kita pada hari ini? Jadi saya itu punya suatu kondisi permasalahan gitu ya di sekolah gitu. Jadi di sini saya pengen curhat gitu ya sama boleh, ibu. Boleh sekali, silakan. Iya. Jadi di sini saya itu ingin mendapatkan solusi gitu dari permasalahan yang sedang saya hadapi di sekolah ibu gitu. Permasalahannya seperti apa? Oke, jadi di sekolah saya itu alhamdulillah gitu ibu ya, kebetulan ada 2 orang guru yang lulus P3K. Oh begitu ya. Tapi mungkin untuk kondisinya gitu, karena ada 2 orang guru yang lulus P3K itu, otomatis ada 2 kelas kosong ibu yang tidak ada gurunya gitu. Nah permasalahan di sini karena kelas ada 2 kelas kosong, otomatis kan harus ada yang menghandle gitu ibu. Nah itu yang jadi suatu permasalahan di sekolah kami, karena kebetulan di sekolah kami kan sudah kekurangan guru, terus ditambah lagi ada sekarang kondisinya ada yang lulus P3K gitu. Jadi guru-guru yang ada di sekolah itu jadi double gitu kerjanya, agak kewalahan karena harus menjadi pengganti untuk kelas yang kosong itu. Baik, jadi permasalahannya di Bunda itu guru-gurunya berkurang ya, karena ada yang P3K, kemudian jadi kelas-kelas menjadi kosong ya Bunda ya, jadi kurang guru lah ya berarti ya. Nah intinya mungkin seperti itu ya Bunda ya, jadi kekurangan guru dari untuk mengajar di kelas, mungkin itu ya Bunda ya, apa yang telah Bunda sampaikan. Benar? Ya, baik. Nah kira-kira nih dari perbincangan kita pada hari ini, apa yang Ibu harapkan atau apa yang ingin Ibu dapatkan? Jadi karena kan permasalahannya kurang guru gitu ya, otomatis karena harus guru itu double kerjanya, sehingga menyebabkan pembelajaran itu kurang efektif jadinya. Jadi di sini saya berharapnya ada suatu solusi gitu ibu ya, untuk mengatasi permasalahan yang sedang saya hadapi ini, supaya guru-guru juga enak gitu, yang lain tidak kewalahan, tetap semangat gitu ibu dalam memberikan pembelajaran kepada siswa di kelas. Oke, jadi menurut Ibu strategi nih untuk mendapatkan guru-guru yang kurang itu di kelas, kira-kira seperti apa? Strategi yang didapatkan mungkin yang Ibu dapatkan itu mau seperti apa gitu, agar mungkin untuk kondisi idealnya gitu. Iya benar. Saya itu pengennya guru itu lengkap gitu ibu ya, sesuai job desk-nya. Terus kan kalau lengkap juga enak gitu ya ibu, mereka tidak kewalahan, mengajar tetap semangat gitu. Nah, lalu pembelajaran juga jadinya kan lebih efektif gitu ibu, dan kondisinya itu jadi enak aja gitu ibu ya, karena guru-guru kan tidak kewalahan jadinya gitu, harus mengisi kelas-kelas kosong gitu yang kekurangan guru itu. Baik, tadi Bunda Lusa sudah menyampaikan tentang idealnya kondisi kelas di kelas Bunda. Nah menurut Bunda Lusa, kondisi yang sekarang Bunda Lusa alami, kira-kira tuh dari nilai level 1 sampai level 10 ada di level berapa? Untuk kondisi sekarang ibu ya, menurut saya itu ada di kondisi di level 5 ibu. Level 5 ya. Baik, menurut Bunda Lusa dari level 5 yang sekarang Bunda Lusa alami, kira-kira akan ditingkatkan ke level berapa tuh? Kalau untuk jangka waktu yang dekat secepatnya gitu ibu ya, saya sih inginnya ada di level 8 lah ibu. Jangan terlalu jauh gitu untuk kondisi yang secepatnya itu level 8 ya, benar-benar.
menurut Bunda nih apa saja yang dapat Bunda lakukan untuk menaikkan level dari level 5 ke level 8 itu, apa saja yang dapat Bunda bisa lakukan? Menurut saya untuk permasalahan ini gitu ya, yang mungkin bisa saya lakukan gitu, saya sih pengennya mengajak berbincang kepala sekolah untuk melakukan rapat gitu Ibu, dengan mengadakan rapat bersama guru-guru di sekolah gitu kan, untuk bagaimana sih mencari solusi dari permasalahan ini, atau bisa juga bagaimana harusnya pembagian tugas supaya kalau misalnya sudah dibagi-bagikan, guru-gurunya juga enak ya kalau kepala sekolah yang menentukan gitu ya. Pastinya juga dengan melihat kondisi dari kondisi-kondisi tertentu. Selain itu, saya juga ingin mengajak kolaborasi rekan sejawat guru-guru di sekolah, tentunya supaya mereka itu tetap bersemangat gitu Ibu ya, dan tidak merasa terbebani meskipun harus mengisi kelas-kelas yang kosong gitu karena tidak ada guru itu. Lalu selain itu saya juga ingin kalau untuk harapannya gitu ya, karena kan di sini guru sudah jelas kurang gitu ya. Saya sih inginnya kepala sekolah itu merekrut guru honorer baru gitu, karena mungkin kalau ada guru honorer baru kan lebih enak gitu Ibu ya. Job desk-nya sesuai gitu, guru-gurunya jadi banyak, lebih lengkap gitu, jadi pembelajaran juga lebih efektif gitu. Baik, intinya dari apa yang akan Bunda lakukan itu yang pertama komunikasi ya, mungkinnya tadi yang udah Bunda sampaikan dengan kepala sekolah, kemudian yang keduanya tadi ada kolaborasi dengan guru-guru untuk deskripsinya ya, mungkin apa yang telah Bunda sampaikan ya, benar tidak Bunda? Iya. Baik, menurut Bunda tuh setelah rencana yang Bunda lakukan tadi, yang akan Bunda lakukan tadi, kira-kira dapat kapan untuk dimulai? Secepatnya seharusnya Ibu ya, karena sudah lebih cepat lebih baik. Lebih cepat lebih baik. Mungkin untuk kegiatan yang akan saya lakukan lebih utama gitu ya, paling saya akan melakukan itu komunikasi dengan kepala sekolah supaya cepat dirembukan nih dengan guru-guru di sekolah gitu, supaya kita juga enak gitu ya dalam melakukan proses pembelajaran ke anak-anaknya juga kan lebih enak Ibu ya, karena pembelajaran jadi lebih efektif gitu. Jadi nanti yang akan melibatkan nanti kepala sekolah ya, berikut dengan rekan guru sejawat ya. Baik, apa yang telah Bunda Nusa paparkan tadi semua saya sudah menyimaknya. Menurut Bunda nih, dari awal perbincangan kita nih, dari awal sampai tadi rencana yang akan Bunda lakukan, kira-kira Bunda dapat apa, seperti apa, dan bagaimana gitu sekarang ya? Alhamdulillah ya Ibu, setelah melakukan tadi perbincangannya, saya menjadi lebih plong gitu karena alhamdulillah gitu sudah mulai ada gambaran apa yang harus saya lakukan gitu ya, bagaimana saya harus menghadapinya gitu ya, yang lebih urgent harus seperti apa gitu yang harus saya lakukan. Solusi juga sudah mulai tergambar nih Ibu, tinggal saya realisasikan lah gitu supaya semuanya berjalan dengan lebih baik lagi. Baik, sudah tergambar ya Bunda Lusa ya. Semoga apa yang Bunda Lusa rencanakan dalam waktu dekat ini dapat berjalan dengan baik, dan permasalahan yang Bunda hadapi ini dapat selesai dengan baik ya, dan kegiatan di sekolah juga dapat berjalan dengan lancar ya Bunda Lusa ya. Baik Bunda nih, waktunya kayak sepertinya tidak bisa lama-lama ya Bunda ya. Kira-kira nanti mungkin minggu depan ya Bunda Lusa kita bisa bincang lagi. Saya akan melihat sejauh mana perkembangannya, boleh ya Bunda ya? Nanti sangat kita boleh, baik, mungkin Bunda terima kasih atas waktunya ya. Baik ya, Assalamualaikum.
Baik Bu, Alhamdulillah Ibu sudah melaksanakan coaching dengan baik ya Bu ya. Alhamdulillah. Bagaimana perasaan setelah melaksanakan coaching tersebut Bu? Alhamdulillah enggak. Alhamdulillah ya Bu ya. Ya. Baik Bu, ada pertanyaan yang harus saya ajukan kembali pada Ibu ya Bu ya. Baik Bu Dayanti. Bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi coaching tadi? Oke, saya rasa saya sudah baik karena saya sudah memunculkan kompetensi coaching saya, yaitu sudah menjadi pendengar yang aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot dan mampu memberdayakan coach tentunya. Oke. Apa yang membuat Ibu merasa yang Ibu tadi ucapkan itu, apa yang membuat Ibu merasa saya sudah cukup baik gitu, sudah baik? Apa yang membuat Ibu merasa Ibu sudah cukup baik, sudah baik gitu? Karena pada saat coaching saya mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh coach ya, kemudian sehingga saya bisa menangkap kata-kata kunci dari percakapan coach itu sendiri. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya ya? Baik, silakan Bu Dayanti. Terima kasih sebelumnya Bu. Saya mengamati tadi pada saat coaching menyampaikan masalah, Ibu menyampaikan pernyataan terbuka sesuai dengan yang coach sampaikan ya Bu ya. Serta itu sudah sesuai dengan coach. Adapun yang lebih tinggi dari coach, dari standar yang sudah kita sampaikan tadi sebelum melakukan coaching ya Bu ya. Terus dari penilaian saya, dari masukan yang saya berikan pada Ibu, bagaimana perasaannya? Alhamdulillah senang tentunya Bu Dayanti ya. Saya mendengarnya, berarti saya sudah ada beberapa keterampilan yang mulai nampak dalam peran saya sebagai coach tentunya Bu Dayanti ya. Ya, sudah senang ya Bu ya? Ya, senang. Alhamdulillah. Namun ada sedikit masukan dari saya yang bisa Ibu kembangkan ya Bu ya. Misalnya tadi Ibu menggali informasi dari coach ya Bu. Saya mengamati Ibu melakukan identifikasi masalah. Ya, benar. Yang sebetulnya kalau merujuk ke standar seharusnya Ibu bisa menuntun coach ya Bu ya. Menemukan ide baru atau cara untuk mengatasi tantangan yang dihadapi, serta Ibu rancangannya itu mungkin belum Ibu sampaikan ya kepada coach ya Bu ya, tentang rancangan yang coach berikan belum Ibu klarifikasi lagi ya. Mungkin itu dari masukan dari saya Bu ya. Bagaimana, apakah menurut pandangan saya benar atau tidak Ibu? Ya. Benar Bunda Yanti, benar sekali. Terima kasih atas masukannya tentunya ya. Untuk selanjutnya saya akan lebih mendorong coach saya untuk dapat menemukan ide-ide baru dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berubah tentunya Bunda Yanti ya. Oke. Dari diskusi kita ini Bu, apa yang sudah terbayang yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan performa Ibu? Oke. Yang akan saya lakukan untuk kedepannya ya Bunda Yanti ya, untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai coach tentunya ya, mungkin saya akan terus berlatih untuk mencari literatur, kemudian wawasan sebagai coach untuk menjadi coach yang profesional tentunya ya, terus berlatih dan terus berlatih. Oke. Kira-kira kapan Ibu akan memulai latihan Ibu untuk menambah wawasan tentang kompetensi coaching ini Bu? Oke. Mungkin ya secepatnya Bunda Yanti ya, saya akan melakukan hal itu untuk latihan, insya Allah akan secepatnya, agar mungkin di sekolah dengan dibantu rekan sejawat juga, agar dapat lebih baik lagi untuk dapat jadi coach
coach yang baik. Jadi yang akan ibu libatkan untuk membantu ibu rekan Sejawat dan pimpinan tentunya. Nah, dari hasil pengamatan ini ya Bu ya, sudah saya tuangkan ya Bu di dalam formulir supervisi ini. Ibu bisa lihat Ya. mungkin sesuai dari pengamatan saya ya Bu ya. Sebagai penutup Bu, apa yang sudah Ibu dapatkan dari kegiatan hari ini? Oke. Alhamdulillah ya, sebetulnya saya mendapatkan banyak sekali pengalaman menjadi coach ya, juga mendapatkan ilmu tentunya dalam melaksanakan coaching kita pada hari ini. Dan pengamatan ini akan menjadi pengamatan dan pengalaman ini tentunya ya Bunda Yanti akan menjadi bahan untuk meningkatkan skill saya sebagai coach ya, atau dalam mengcoaching seorang coaching mungkin tentunya gitu ya Bunda Yanti ya. Jadi Ibu hari ini sudah melakukan coaching, serta saya berterima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya. Saya bisa melakukan observer pada Ibu. Ya. Terima kasih Ibu. Sama-sama Bunda Yanti. Dari apa yang sudah kita lakukan sekarang ada solusi ya Bu ya, ada pengalaman ataupun ada hal yang bisa menambah ilmu kita ya Bu ya. Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama Bunda Yanti. Kapan-kapan ketemu lagi ya Bu ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bunda Lusa. Waalaikumsalam Bunda. Apa kabar pagi hari ini? Alhamdulillah. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bunda Lusa. Oh ya, sekarang Bunda akan melaksanakan praktek coaching sama saya Bunda hari ini ya. Baik, sebelum melaksanakan coaching ya Bu ya, saya ingin menyampaikan beberapa hal terhadap Bunda terlebih dahulu. Boleh kan Bunda? Boleh Ibu. Boleh ya Bunda saya. Baik, Bunda, untuk proses coaching ini saya akan mengamati antara coach dan coachee sesuai dengan rubrik penilaian coaching seperti apakah sesuai dengan alur tirta pada coaching yang Bunda lakukan. Kemudian di situ alur tirta itu ada tujuan, kemudian ada identifikasi, kemudian ada rencana aksi dan tanggung jawab. Benar ya Bunda ya? Ya. Oke. Lalu apakah Bunda sudah menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang diberikan oleh coachee, dan juga saya akan melihat jawaban atau respon ya dari coachee itu sendiri, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang coach sampaikan. Kemudian selain itu Bunda harus juga sesuai dengan prinsip coaching tentunya ya, yaitu adanya kemitraan, kemudian proses kreatif, dan untuk mengoptimalisasikan potensi ya, untuk mengoptimalkan potensi. Sebelum melakukan coaching ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan, boleh kan Bunda? Boleh. Boleh ya. Baik, yang pertama yang ingin saya sampaikan, Bunda ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana nih pada coaching Bunda pada kali ini? Oke, untuk pada coaching kali ini, kompetensi yang hendak dikembangkan adalah keterampilan menggali potensi diri dari coachee, lalu yang bisa membuat solusi gitu Ibu ya, atas permasalahan dari coachee itu sendiri. Oke, baik. Terus bagaimana yang nanti Ibu inginkan itu untuk saya amati, di bagian mana maksudnya gitu? Di bagian mana yang nanti Ibu inginkan untuk saya amati? Di sini saya ingin diobservasi di bagian kompetensi saya dalam keterampilan coaching, lalu yang mampu menjadi pendengar yang aktif, lalu mengajukan pertanyaan berbobot, dan mampu memberdayakan coaching. Benar. Terus bagaimana penilaian Ibu Bunda sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan pada coaching kali ini? Untuk rubrik penilaian kegiatan coaching kali ini gitu ya, menggunakan alur tirta, dari sana akan menjadi tolak ukur atau penilaian. Oke.
Kemudian apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama pada kali ini? Untuk harapan saya dengan adanya observasi kali ini, itu ya, keterampilan saya dalam melakukan coaching itu meningkat, serta selain itu membantu coaching itu sendiri mencari solusi atas permasalahan yang sedang coaching itu hadapi. Baik, sepertinya cukup itu Bunda ya dari pertanyaan saya. Sekarang silakan Bunda melaksanakan coaching dengan sebaik-baiknya. Tapi nanti setelah proses coaching itu selesai, kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Bunda ya, di percakapan pasca coaching. Baik Bunda, terima kasih. Silakan dipersilakan untuk melakukan proses coachingnya. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lia. Apa kabar? Bu Lisa, apa kabar? Sehat. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah, cuma sedikit agak geli tenggorokan, batuk mungkin ya, cuaca mungkin. Ya, semoga cepat sembuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan Bu Lisa. Nah, Ibu terima kasih sudah datang kali ini ya, meluangkan waktunya. Ya. Kemarin kan kita sudah ngobrol nih, janjian. Ya kita. Ada permasalahan apa nih Ibu? Hari ini tuh kalau disebut masalah mungkin bukan masalah yang besar ya Bu saya. Kalau disebut bukan bukan permasalahan juga menjadi unek-unek saya. Jadi di hati saya itu menjadi beban lah untuk saya sedikit di dalam hati. Saya itu punya seorang siswa yang kalau apa-apa ingin dia yang selalu tampil gitu, tanpa memberikan kesempatan untuk teman-temannya untuk mengemukakan pendapatnya. Itu mungkin dulu saya ingin saya sampaikan. Saya tuh kadang bingung bagaimana menghadapi anak ini. Oke, jadi ada siswa yang ingin tampil gitu ya Ibu ya? Iya, betul. Nah, untuk perbincangan hari ini, apa yang Ibu harapkan ada gitu dari perbincangan kali ini? Untuk perbincangan kali ini mudah-mudahan dengan saya ngobrol dengan Bu Lusa ada solusi bagaimana menghadapi anak ini, bagaimana untuk memberikan pengertian kepada anak ini untuk memberikan kesempatan untuk temannya, jangan selalu memberikan kesempatan lah, karena kalau saya panggil nanti anak yang lain dulu dia malah sedikit marah mungkin ya pada saya. Kalau anak itu merengek mungkin ya. Nah itu Bu Lusa, mudah-mudahan dengan saya ngobrol dengan Bu Lusa, dengan mengadakan dengan berbagi pikiran dengan Bu Lusa, saya mendapatkan solusi untuk saya itu Bu Lusa. Nah dalam kondisi saat ini gitu Ibu ya, menurut Ibu ada di level berapa kondisi siswa Ibu itu? Untuk saat ini mungkin yang masih belum bisa saya perbaiki itu cuma anak itu ya Bu ya. Yang lainnya alhamdulillah sudah bisa saya arahkan. Cuma yang satu ini masih mungkin tidak mau memberikan kesempatan kepada anak lain, cuma satu orang. Jadi menurut saya dari anak ini berada di skala 6 Bu. Skala 6, Betul. baik. Siswa ini ada di skala 6 ya? Betul. Skala 6 itu kondisinya seperti apa Ibu? Skala 6 itu kondisinya anak ini tidak mau setiap tugasnya itu dia tidak mau mengalah untuk temannya yang lain memberikan ide-idenya, memberikan kesempatan kepada teman yang lain untuk mengerjakan soal gitu. Selalu ingin dia yang pertama. Sedangkan kan kalau menurut saya bisa memberikan kepada temannya untuk yang pertama, walaupun bukan dia memang bisa berusaha, memang bisa dia mengerjakan. Tetapi saya inginnya yang lain, anak yang lain dulu yang pertama maju ke depan. Jangan selalu dia, karena saya menganggap semua anak itu sama ya Bu Lusa ya. Mungkin itu karena ingin dia yang selalu menonjol itu mungkin.
kenapa saya memberikan angka 6 kepada siswa ini, Bu. Baik. Itu dalam kondisi 6 gitu Ibu ya, dari Betul. level 6. Ya. Nah, untuk kedepannya gitu Ibu ya, Ibu itu inginnya ada di level berapa untuk siswa Ibu? Untuk waktu dekat ini saya inginnya anak-anak di level 8 menurut saya sudah cukup, Bu. Oke, di level 8 sudah Betul, cukup gitu ya. betul. Bisa dijelaskan Ibu level 8 itu seperti apa kondisinya? Di level 8 itu karena saya tahu bahwa anak ini bisa mengerjakan, bahwa anak ini mampu, cuma dia tidak bisa memberikan kesempatan kepada teman lain. Di level 8 ini saya merasa dia memberikan kesempatan kepada anak lain untuk mengerjakan ke depan temannya dulu gitu, jangan selalu dia. Dia bisa meredakan emosi dia untuk selalu ingin tampil yang terlebih dahulu. Mungkin ada menurut saya ada aturannya gitu, di mana dia bisa lebih dahulu, terus kemudian temannya bergantian, jangan selalu harus dia yang menonjol. Saya mungkin di level 8 dia bisa menahan emosi dia, menahan emosi keinginannya untuk selalu menonjol, karena menurut saya semua anak itu sama. Menurut Ibu semua anak itu sama ya, betul. punya kesempatan yang sama Betul, gitu Bu, ya. ya. Jadi tidak harus menonjol sendiri betul. gitu. Nah, menurut Ibu kan tadi level 8 itu anak itu bisa setidaknya berbagi gitu kepada Betul, teman-temannya betul, untuk betul, bersama gitu ya, untuk maju ke depan duluan gitu. Menurut Ibu apa hal yang bisa dilakukan gitu Ibu supaya anak ini itu bisa ada di di level 8 ini? Mungkin yang pertama saya lakukan, mungkin saya akan membuat bukan antrian ya Bu ya, mungkin dengan memilih atau dengan putaran untuk siapa yang lebih dulu, dengan misalnya kalau kita itu kalau belajar suka ada aplikasi Wonderwall gitu ya Bu ya, yang bisa memilih anak, mungkin bisa dengan permainan siapa yang lebih dahulu, sehingga tidak selalu anak itu yang ke depan. Mungkin kita bisa dengan kertas berputar atau sambil bernyanyi, nanti kalau berhenti nanti suruh anak itu yang ke depan. Mungkin begitu Bu untuk saat ini mungkinnya yang bisa saya lakukan. Jadi menggunakan metode atau medianya permainan gitu ya Bu ya, supaya siswanya itu tahu gitu urutan, tidak selalu dia harus yang pertama. Betul. Nah, hal utama yang akan dilakukan Ibu terlebih dahulu apa? Hal yang utama saya akan mengajak berkomunikasi mungkin ya dengan seluruh siswa di kelas saya. Bagaimana aturan belajar, kayak kesepakatan kelas, keyakinan kelas, mungkin itu ya yang akan saya lebih dahulu menjelaskan bagaimana untuk menjawab pertanyaan itu harus misalnya mengacungkan tangan terlebih dahulu, ataupun kalau mau berpendapat mengacungkan tangan terlebih dahulu, jangan langsung maju ke depan kelas. Mungkin itu yang akan saya lakukan dalam waktu dekat ya, sebelum saya menggunakan permainan yang lainnya. Mungkin mudah-mudahan dengan kesepakatan kelas itu anak tersebut bisa memahami, oh begini loh aturannya. Jadi saya tidak bisa langsung maju ke depan gitu, harus ada mengangkat tangan dahulu, ataupun permisi dahulu, ataupun melihat teman-teman yang lainnya dahulu, siapa yang akan menjawab. Jadi tidak selalu menonjol dirinya sendiri. Mungkin itu yang akan saya lakukan dalam waktu dekat. Ya, dalam waktu dekat akan melakukan komunikasi gitu Ibu ya, bagaimana cara melakukan permainannya gitu dalam proses pembelajaran. Betul. Nah, untuk kondisi ini yang akan mengontrol Ibu itu kira-kira siapa? Yang akan mengontrol saya
Yang pastinya rekan sejawat saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat yang pasti ya, meminta masukan dari mereka. Yang kedua pasti murid ya, dalam pembelajaran saya pasti murid yang akan saya libatkan, dan sebagai kontrol yang paling utama yaitu kepala sekolah, serta mungkin warga sekolah lainnya bisa mengontrol kegiatan saya di sekolah. Baik. Baik Bu Yanti, dari perbincangan kita kali ini, bagaimana perasaan Ibu? Alhamdulillah hari ini saya merasa senang ya, sudah ngobrol dengan Bu Lusa permasalahan saya sedikit ada pencerahan gitu Bu Lusa. Begitu perasaan saya hari ini. Baik, lebih lega gitu Iya. ya sudah ngobrol-ngobrol. Nah, menurut Ibu kesimpulan kita dalam kegiatan coaching kali ini bagaimana? Dalam kegiatan coaching kali ini saya merasa saya sudah mendapatkan solusi. Saya merasakan sudah mendapatkan solusi, sudah mendapatkan pencerahannya tentang masalah. Saya harus yang paling utama itu berkomunikasi dengan baik dengan siswa itu sendiri di kelas maupun dengan rekan sejawat, dengan kepala sekolah, dengan warga sekolah, dan berkomunikasi dengan orang tua siswa mungkin ya. Jadi saya harus melakukan lagi refleksi di pembelajaran yang sudah saya lakukan. Bagaimana saya harus untuk menghadapi anak yang ingin menonjol untuk dirinya sendiri, terus bagaimana saya menonjolkan anak-anak yang lain. Mungkin itu dulu yang saya dapatkan hari ini. Alhamdulillah Ibu ya, semoga semuanya berjalan dengan lancar, rencananya dapat terrealisasikan. Kita ketemu lagi minggu depan. Siap. Untuk melihat bagaimana nih hasil dari rencana Ibu yang tadi sudah direncanakan ya. Siap Bu Lusa, nanti kita luangkan waktu lagi ya Bu Lusa ya. Baik, Ya, Ibu. terima kasih Bu Ibu Lusa. sudah meluangkan waktu hari ini. Alhamdulillah, saya berterima kasih kepada Bu Lusa karena sudah meluangkan waktu mendengarkan keluhan saya. Sekali lagi saya terima kasih. Terima kasih ya Bu Lia. Sama-sama. Saya permisi dulu ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bunda Lusa, alhamdulillah Bunda sudah melaksanakan coaching ya dengan baik pada hari ini. Bagaimana nih perasaan Bunda Lusa setelah melaksanakan coaching tersebut? Alhamdulillah lebih plong gitu Lebih plong ya, ya. setelah melakukan coaching kali ini. Oke, baik. Sekarang ada pertanyaan yang harus saya ajukan kembali kepada Bunda Lusa. Tentunya boleh ya Bunda Lusa ya? Baik, bagaimana Bunda menilai diri sendiri tentang performa dalam kompetensi Bunda yang tadi? Ya. Saya rasa sejauh ini sudah baik Ibu ya, karena saya sudah memunculkan kompetensi coaching, sudah menjadi pendengar yang aktif juga, lalu kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan mampu memberdayakan coaching itu sendiri. Oke. Menurut Bunda Lusa, apa sih yang membuat Bunda Lusa itu menilai demikian? Karena pada saat coaching itu saya mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh coaching itu sendiri, sehingga saya bisa menangkap kata kunci dari perkataan coaching itu. Oke, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh. Oke, saya mengamatinya tadi daripada saat coaching menyampaikan masalah kepada Bunda Lusa. Kemudian Bunda Lusa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan terbuka sesuai dengan sesuai dengan kondisi coach ya, yang coach sampaikan juga. Itu sudah sesuai dengan standar yang kita harapkan, alhamdulillah ya. Kemudian bagaimana pendapat Bunda Lusa nih mendengarkan apa yang saya sampaikan ini? Alhamdulillah senang saya mendengarnya, berarti saya sudah ada beberapa
keterampilan yang mulai nampak gitu Ibu ya dalam peran saya sebagai coach. Ya benar. Dalam coaching kali ini. Iya benar, saya juga melihat hal-hal apa namanya tadi Bunda sudah menggali informasi dari coaching, kemudian saya amati juga Bunda sudah melakukan identifikasi permasalahan ya, dan menuntun coaching untuk menemukan ide-ide baru ya untuk mengatasi permasalahan yang coaching alami. Kemudian memang sudah baik sih apa yang sudah saya lihat. Ya, terima kasih Ibu atas masukannya. Untuk selanjutnya saya akan mendorong Koci untuk menemukan ide baru gitu ya, dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot. Oke. Baik, dari diskusi kita pada hari ini, apa yang sudah terbayang nih yang akan Bunda lakukan nih untuk lebih meningkatkan lagi nih performan Bunda Lusa sebagai coach? Kedepannya yang akan saya lakukan itu meningkatkan kompetensi coaching dengan cara terus berlatih dan mencari literatur ya Ibu ya, mencari literatur wawasan, menjadi coach untuk menjadi coach yang lebih profesional. Oke. Baik, kira-kira nih kapan akan memulainya, di mana kemudian siapa yang akan membantu Bunda Lusa untuk dapat lebih memprofesionalkan diri ya sebagai coach? Saya akan mulainya dalam waktu terdekat, paling secepatnya Ibu ya. Dan itu mungkin di sekolah, lalu kemudian dibantu dengan kepala sekolah dan rekan sejawat pastinya. Baik, nah Ibu, pengamatannya sudah saya tuangkan ke dalam formulir ini ya Bunda ya. Nah, sebagai penutup, apa yang Ibu dapatkan dari kegiatan kita pada hari ini? Untuk kegiatan kali ini Ibu ya, saya mendapatkan banyak pengalaman tentunya, bagaimana menjadi coach gitu. Lalu kemudian saya juga mendapatkan ilmu dalam melaksanakan coaching itu sendiri, dan pengamatan ini menjadi bahan untuk meningkatkan skill saya terutama dalam menjadi coach gitu ya untuk kegiatan coaching ke depannya. Oke, baik Bunda Lusa, terima kasih banyak atas waktunya. Sampai ketemu lagi ya di lain kesempatan ya. Semoga kita dapat berbincang-bincang kembali nih, dan saya dapat mengobservasi lagi atau melakukan kegiatan coaching lagi pada lain kesempatan. Terima kasih Ibu. Sama-sama, terima kasih juga. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Lusa. Selamat pagi Ibu, gimana kabarnya? Alhamdulillah, selamat pagi juga Bu Lusa, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik, oh iya, sekarang Ibu akan melaksanakan praktik coaching Ibu ya? Iya betul Bu Lusa. Baik, sebelum melaksanakan coaching, saya ingin menyampaikan beberapa hal dulu ke Ibu Yanti. Boleh Ibu ya? Iya boleh Bu Lusa. Baik Ibu, pada proses coaching kali ini saya akan mengamati antara Ibu sebagai coach dan nanti coachee sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah gitu ya, sudah sesuai dengan alur tirta pada coaching. Dengan alur tirta itu adanya tujuan, lalu kemudian identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab Ibu ya. Iya betul. Lalu di sana nanti apakah Ibu sudah menanyakan pertanyaan berbobot atau belum, sesuai dengan kata kunci yang diberikan oleh coachee itu tersebut gitu. Dan juga saya akan melihat jawaban atau respon coachee, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang coach berikan atau tidak gitu ya. Lalu selanjutnya selain itu Ibu juga harus sesuai dengan prinsip coaching Ibu ya, yaitu adanya kemitraan, lalu proses kreatif dan mengoptimalkan potensi. Lalu di sini sebelum melakukan coaching ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan, boleh Ibu ya? Boleh. Oke. Dimulai dari yang pertama Ibu ya. Dalam kegiatan coaching kali ini Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana?
Kompetensi yang akan saya kembangkan, Ibu, keterampilan menggali potensi diri dari coach itu sendiri yang bisa membuat solusi atas permasalahan yang coach hadapi. Mungkin itu yang kompetensi yang hendak saya yang saya kembangkan. Lalu bagian mana yang nanti Ibu ingin saya amati gitu dalam kegiatan coaching kali ini? Yang saya ingin amati itu bagian kompetensi saya dalam kompetensi coaching ya Bu, dimana saya harus saya mampu memberikan pertanyaan yang bobot, terus sebagai pendengar aktif juga mampu memberdayakan coaching itu sendiri. Baik. Di sini bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Untuk rubrik penilaian coaching kali ini saya akan menggunakan Aruteta sebagai pedoman saya menjadi pedoman saya dalam melakukan penilaian. Nah sekarang apa nih harapan Ibu dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Dari observasi yang kita lakukan ini, harapan saya dengan adanya observasi ini, keterampilan saya dalam melakukan coaching bisa meningkat, terus dapat membantu coaching untuk menemukan solusi atas masalahnya. Terus saya bisa mengembangkan kompetensi coaching itu sendiri. Itu mungkin harapan saya untuk dalam kegiatan observer hari ini. Oke, baik. Cukup Ibu ya pertanyaan dari saya. Sekarang Ibu silahkan untuk melaksanakan coaching dengan sebaik-baiknya. Tapi nanti setelah proses coaching Ibu selesai, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi Ibu ya. Yes, ya. Di percakapan pasca coaching. Siap. Baik, Bu. silahkan Ibu. Ya, Bulia silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Bulia? Alhamdulillah baik Bunda Yanti, Bunda Lusa. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bunda Lia kemarin hubungi saya, ada yang ingin Bunda Lia obrolkan dengan saya. Ya, Apa benar. Bunda Lia? Benar sekali Bunda. Terima kasih atas waktunya ya Bunda Yanti ya. Sama-sama. Ada beberapa hal nih. Mungkin yang menjadi belakangan ini menjadi beban pikiran saya ya dalam ke aktivitas saya sehari-hari di sekolah nih Bunda. Bunda Yanti mungkin saya nanti akan bercerita boleh ya Bunda ya tentang apa-apa unek-unek saya nih agar nanti saya tidak biar bisa lebih lebih pasti lagi untuk lebih mengajar di sekolah ya menentukan apa langkah yang terbaik untuk saya untuk menghadapi permasalahan yang saya hadapi pada hari ini ya Bunda ya. Jadi tujuan utama Bunda Lia untuk ngobrol dengan saya itu sebenarnya tentang permasalahan pembelajaran. Ya. Nah, apa sih permasalahan pembelajarannya itu Bunda Lia? Ya begini, saya melihat anak-anak saya nih di sekolah itu seperti bosan nih Bunda. Sepertinya mereka itu bosan. Kemudian ada yang paling utama satu orang anak yang memang menurut saya itu anak itu membutuhkan perhatian lebih, memang saya akui. Namun kalau misalnya kita berikan perhatian lebih terus kepada anak tersebut, itu akan menjadi kecemburuan sosial ya tentunya Bunda ya. Kemudian apa sih yang bisa saya lakukan agar anak tersebut dapat belajar seperti biasa dengan normal dengan teman-temannya tanpa membuat ulah yang macam-macam gitu kan, karena setiap harinya itu dia pasti aja membuat ulah gitu kan. Nah seperti itu Bunda. Oh, jadi Bunda Lia itu ingin mendapatkan solusi tentang siswa yang selalu ingin diperhatikan ya Bunda Lia. Benar. Itu mungkin ya.
Menurut Bunda Lia, untuk saat ini anak tersebut berada di posisi atau skala berapa? Dari 1 sampai 10 skala berapa, Bunda? Oke. Menurut saya dia itu berada di skala 5 lah Bunda. Iya. Di skala 5. Di skala 5, bagaimana Bunda Lia bisa menetapkan bahwa anak tersebut itu berada di skala 5? Karena apa namanya, pemikiran saya atau saya merasa bukan apa ya, saya menilai anak tersebut memang untuk ikut belajar bersama dengan teman-temannya itu keinginannya itu sangat kurang. Kemudian ini bermain sendiri. Ketika saya tanya, dia bilang bosan, guru saya bosan. Jadi padahal saya sudah berusaha untuk memberikan pembelajaran yang menarik buat semua anak, dan saya sebetulnya agar dia tertarik, saya memberikan trik-trik tersendiri gitu ya, biar anak itu mau ikut bergabung dengan teman-temannya untuk ikut belajar bersama. Namun tetap saja kadang dia selalu memunculkan diri, dia selalu keluar dari lingkup temannya, dia keluar sendiri, tiba-tiba dia udah berada di belakang sedang bermain, kemudian tiba-tiba dia udah keluar kelas gitu kan. Nah kadang saya suka kewalahan di situ Bunda. Jadi Bu Lia memposisikan anak tersebut di skala 5 itu karena dia hanya ingin bermain sendiri ya Bu Lia ya. Menurut Bu Lia, idealnya itu siswa di kelas Bu Lia itu bagaimana? Ya idealnya sih dia dapat ikut belajar bersama dengan teman-temannya, kemudian melakukan kegiatan yang diprogramkan di pembelajaran itu, melakukan tugas-tugas bersama, tugas bermainnya ya tentunya ya. Yaitu mungkin idealnya seperti itu, ingin bersama terus melakukan kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan oleh teman-temannya juga gitu, tidak menyendiri gitu. Itu keadaan ideal menurut Bu Lia di kelas. Dari tadi ya, dari yang skala 5 serta keadaan ideal yang Bu Lia inginkan, Bu Lia itu inginnya itu untuk saat ini keadaan siswa itu berada di posisi berapa? Dari skala 1 sampai 10, Bu Lia ingin meningkatkan kepada posisi berapa? Ya, paling untuk dalam waktu dekat ini minimal saya meningkatkannya di level 7 lah Bunda. Karena mungkin kalau ke lebih lagi perlu waktu lagi sepertinya ya. Ya saya menginginkan minimal dalam waktu dekat ini gitu. Dalam waktu dekat ini Bu Lia ingin ke level 7 ya. Rencana apa saja yang akan Bu Lia lakukan untuk mencapai pada level 7? Ya, ada sih beberapa hal yang tersirat ya di dalam pikiran saya. Saya ingin bincang-bincang dengan anaknya. Memang sih dalam kegiatan harian juga sering bincang-bincang. Namun saya belum fokus ke ke perbincangan pribadi nih, yang menjus ke pribadi. Karena memang masih ajaran baru, jadi saya belum terlalu dalam untuk masuk ke dalam pribadi anak tersebut. Selain itu saya akan berkomunikasi juga dengan orang tua murid itu sendiri atau yang wali ya, yang mengantar anaknya, agar saya mengetahui bagaimana latar belakang dari kehidupan anak itu sendiri di rumahnya seperti apa gitu. Jadi rencana Bu Lia itu melakukan perbincangan dengan murid siswa itu sendiri, terus melakukan perbincangan juga dengan orang tua siswa. Nah, dari rencana yang sudah Bu Lia sebutkan tadi ya, yang paling utama yang akan Bu Lia lakukan, rencana mana yang paling utama yang akan Ibu lakukan? Yang paling utama mungkin itu yang pertama paling dengan orang tua dulu yang utama, biar saya lebih tahu dulu kondisi psikologis anak itu sendiri. Jadi
kalau sudah memahami baru nanti saya ke anaknya, saya akan menyinkronkan apa yang didapatkan informasi dari orang tua kemudian yang ada dalam diri anak itu sendiri. Jadi Bulia dalam waktu dekat ini akan mengajak diskusi orang tua murid ya, tentang latar belakangnya, tentang sifatnya mungkin ya. Nah Bulia, dari rencana tersebut dan yang akan Bulia lakukan, dari sini saya merasa Ibu sudah ada itu kan rencana-rencana untuk penyelesaian masalah ini. Ya, benar. Nah, dari perbincangan kali ini, kesimpulan yang Ibu dapatkan dari percakapan kita, Ya. apa Bu? Saya sudah mendapatkan pencerahan ya dari gambaran dari apa yang saya hadapi, permasalahan yang saya hadapi. Selain saya memberikan pembelajaran yang mungkin lebih menarik lagi dari yang sebelumnya, setelah itu mungkin saya akan lebih berfokus kepada anak yang mempunyai masalah itu dengan berkomunikasi dengan orang tua yang pertama, dan setelah mengetahui asal latar belakang dari anak itu sendiri, kemudian saya akan mendekati anaknya dengan pendekatan yang lebih dekat lagi dengan anak itu. Oke, jadi Bulia akan mendekati pendekatan dengan anak ya. Nah Bulia, semua sudah dibicarakan ya. Ya benar Bunda Yanti. Benar. Bagaimana perasaan Bulia? Alhamdulillah nih Bunda Yanti. Jadinya saya tergambar seperti apa dan harus melakukan apa. Jadinya lebih pasti gitu ya. Terus lebih yakin saya bisa gitu. Menghadapi problematika yang selama ini berada di pikiran saya yang menjadi, gimana nih gitu. Alhamdulillah jadinya tidak bingung lagi, tidak merasa cemas lagi. Jadinya saya sudah memastikan nih langkah apa yang paling pertama yang akan saya lakukan. Mudah-mudahan bisa lebih baik lagi. Alhamdulillah ya Bu ya. Mungkin untuk obrolan kita hari ini cukup ya Bu ya. Saya nanti kita ketemu lagi Ya, baik. 1 minggu atau 2 minggu Ya, yang akan datang. Kita ngobrol lagi bagaimana perkembangan kelas budaya ya. Baik, Bunda, terima kasih ya atas waktunya. Alhamdulillah saya menjadi lega sekarang dapat berjalan dengan pasti jadinya. Makasih ya Bunda Yanti ya. Terima kasih Bunda Elsa. Assalamualaikum. Baik Ibu, alhamdulillah Ibu sudah melaksanakan coaching ya Iya. tadi. Bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan coaching tadi bersama Ibu Lia? Alhamdulillah ya, saya lega, saya bisa membantu Bulia untuk mengeluarkan unek-uneknya, membantu Bulia mengeluarkan solusi ide-idenya untuk permasalahan yang Bulia hadapi. Jadi saya cukup lega, saya merasa lega ya. Alhamdulillah Ibu ya. Nah sekarang Ibu, boleh saya mengajukan beberapa pertanyaan Ibu ya setelah boleh. melakukan coaching. Boleh. Oke, di sini bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Saya rasa saya sudah melakukannya dengan baik. Saya sudah menjadi pendengar yang aktif, terus saya sudah bisa memunculkan potensi-potensi dari coaching itu sendiri, dari potensi Bulia. Saya juga sudah bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada permasalahan yang Bulia hadapi. Baik. Lalu apa yang membuat Ibu menilai demikian? Karena pada saat coaching saya bisa mendengarkan permasalahan yang Bulia hadapi. Terus saya juga bisa menangkap kata-kata kunci yang sudah disampaikan oleh Bulia ya. Itu mungkin yang saya. Oke, baik. Oke Ibu, di sini boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh Bu, silakan. Oke. Di sini saya mengamati tadi Ibu ya, pada saat coaching tadi, pada saat coaching menyampaikan masalahnya, Ibu sudah menyampaikan pertanyaan yang terbuka Ibu ya, sesuai dengan apa yang coaching sampaikan. Dan itu
pertanyaan terbuka gitu ya, sesuai dengan apa yang coach sampaikan, dan itu sudah lebih dari standar apa yang kita harapkan. Lalu di sini saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan oleh Ibu. Misalnya tadi saat Ibu menggali informasi dari coaching itu sendiri, saya mengamati Ibu melakukan identifikasi masalah. Lalu yang sebetulnya kalau kita merujuk ke standar Ibu ya, seharusnya kan menuntun coaching gitu. Di sini supaya coaching itu sendiri menemukan ide ataupun solusi gitu ya untuk mengatasi permasalahan yang sedang coaching itu hadapi. Lalu bagaimana pendapat Ibu tentang pengamatan saya? Betul ya, saya kurang menuntun coaching untuk mengeluarkan idenya, namun saya juga sudah melakukan memberikan pertanyaan yang berbobot tentang apa tujuannya, terus apa yang ingin, bagaimana rencana yang akan dilaksanakan oleh Bulia untuk memperbaiki ataupun solusi dari permasalahan yang Bulia. Saya juga sudah menemukan ide-ide baru bagaimana cara menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu. Baik. Nah, di sini dari diskusi kita kali ini Ibu ya, apa yang sudah terbayang gitu akan Ibu lakukan untuk meningkatkan performa dalam kegiatan coaching ke depannya? Yang akan saya lakukan ke depannya yaitu meningkatkan kompetensi coaching itu sendiri ya Bu ya, dengan cara berlatih, terus melakukan coaching dengan rekan sejawat, terus menambah wawasan tentang bagaimana coaching itu bisa dilaksanakan dengan baik, terus berlatih menjadi coach yang profesional lah gitu. Lebih profesional Ya, Ibu ya. Lalu di sini kira-kira kapan Ibu akan memulainya? Lalu di mana gitu ya? Dan siapa yang kira-kira bisa membantu Ibu? Mudah-mudahan saya akan melakukannya dalam waktu dekat dan mencari waktu yang luang dengan rekan sejawat. Terus berdiskusi juga dengan kepala sekolah bagaimana saya bisa melakukan coaching di sekolah. Nah Ibu, ini hasil pengamatan saya Ibu ya. Ini sudah saya tuangkan ke dalam formulir supervisi dengan hasil yang seperti ini gitu Ibu ya. Oke, sebagai penutup kita kali ini gitu Ibu ya, perbincangan kita kali ini, apa yang Ibu dapatkan dalam kegiatan ini? Yang saya dapatkan dalam kegiatan hari ini yaitu belajar menjadi coach ya, banyak pengalaman gitu menjadi coach, mendapatkan ilmu dalam melaksanakan coaching, dan pengamatan ini menjadi bahan masukan untuk saya untuk lebih mengembangkan diri dalam melakukan coaching dan mengcoach, dalam melakukan coaching serta melakukan coach dengan coaching. Nah, alhamdulillah Ibu, kegiatannya sudah selesai. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Terima kasih Bu Lisa. Iya, sama-sama Ibu. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu Ibu ya. Siap Bu Lisa, kapan-kapan kita ketemu lagi ya. Terima kasih Bu Lisa. Ya, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam.